Selamat malam, saya Rizky Gabriel dari kelas 4 TIA akan menjelaskan tugas praktik komputer jaringan. Yang nomor 1, membuat rangkaian topologi star dengan 16 buah PC, 2 buah switch, 1 server, 1 buah access point, 1 buah router, dan 8 buah laptop. Di sini saya sudah membuatnya dengan IP yang sesuai dengan soal. Di daerah access point dan daerah switch 0 ini mempunyai IP 192, 168, 1 dan seterusnya. Sebagai contoh, saya sudah mengisi di PC 0. Berikut IP-nya. Kemudian di bagian switch 1 saya sudah mengisi IP-nya juga 192, 108, 21. Dan di settingan pada router gigabit Ethernet 00 terhubung pada switch 0 di sebelah kiri, dan gigabit Ethernet 001 terhubung pada switch 1 di sebelah kanan. Di sini saya sudah men-setting IP-nya. Kenapa saya setting IP-nya? Dikarenakan dapat kita lihat pada soal switch 1, perangkat yang ada di switch 1 dan access point itu mempunyai IP bertipe 192.168.1.1, sedangkan di switch berikutnya mempunyai network 2 192.168.21. Apabila kita tidak menyediakan router untuk sebagai perantara, otomatis semua sambungan akan terputus karena adanya beda jaringan. Inilah peran router pada topologi ataupun simulasi jaringan ini. Di sini saya sudah men-settingnya. Bisa kita lihat di default gateway sudah tersetting IP dari gigabit Ethernet 000, yaitu yang terhubung kepada switch 0. Kemudian yang pada switch 1 terdapat perangkat IP, contohnya PC 7, sudah mendapatkan default gateway 192.168.2.200, yaitu IP yang sudah dikonfigurasi pada router 0. Karena sudah tersetting IP dan default gateway-nya, kemudian kita akan tes pengujian jaringan. Kita akan menguji tes ping dari PC 0 ke PC 7. Hasilnya sudah reply, dapat kita lihat di sini sudah berhasil masuk paket, terkirim 4, diterima 4, dan tidak ada yang hilang. Berarti sudah terkoneksi dengan baik. Simulasi jaringan kali ini kita bisa coba lagi, kemudian dari PC 7 ke PC 1. Sebelumnya kita setting dulu default gateway pada PC 1. Kita lihat PC 1 mempunyai PC 1, kita lihat IP-nya 192.168.1.2. Kita tes jaringan dari PC 7, tes ping ke PC 1, alamat 192.168.1.2. Kita coba lagi. Hasilnya reply
berarti perangkat sudah terkoneksi dengan baik dan tidak ada satupun kesalahan. Kemudian selanjutnya ke nomor 2, IP 192.168.1.15/15 ataupun netmax-nya 15. Bisa kita lihat di sini /15. Pertama kita kategorikan dulu IP-nya. IP-nya 192.168.1.1. Kita dapat melihat pada prefix awalan ataupun IP yang paling awal ini 192, kita rubah menjadi ke bilangan biner menjadi 11000000. Kita akan melihat prefix depannya. Prefix depannya ini 11 yang berarti IP tersebut bertipekan C. Kemudian kita akan menghitung jumlah host ID-nya ataupun IP yang tersedia pada netmax 15 ataupun /15. IP address-nya 192.168.141/15, netmax 15, jumlah host ID. Kita dapat mengetahui jumlah host ID-nya dengan mengurangi 32 dikurangi 15. Kenapa 32 dikurangi 15? Dikarenakan IP itu ataupun netmax itu terdiri dari 32 bit yang tersusun menjadi 4 oktet. Jadi karena kita memakai /15 ataupun 15 bit, jadi untuk menghitung jumlah IP yang bakalan kita gunakan itu kita kurangi keseluruhan, yaitu 32 dikurangi 15 sama dengan 17. Kemudian 2 dipangkatkan 17 karena di sini kita menghitungnya secara biner. Kita menghitungnya secara bit ataupun bisa dikatakan biner 2 gitu. 2 pangkat 17 sama dengan 131.072. Jadi host ID ataupun IP yang ada pada /15 itu berjumlahkan 131.072 dikurangi 2, jadi IP yang dapat kita gunakan itu 131.070. Kenapa dikurangi 2? Dikarenakan IP yang 2 itu adalah IP untuk network dan broadcast, dimana IP tersebut tidak bakal bisa kita pakai untuk user ataupun host pada pengguna. Kemudian di sini kita akan bahas subnet max-nya. IP address 192.168.141/15 yaitu 15 bit yang tersusun dalam 4 oktet. Jadi bilangan biner saat 11 11 11 11 11 11 apabila didesimalkan menjadi 255.254.0.0. Nah, tentang network IP tadi, network IP ini berada pada IP ataupun host yang pertama. Jadi host pertama yang kita dapatkan pada IP address 192.168.141 ini yang subnet max 15, kita dapat melihat network IP-nya ataupun host pertamanya adalah IP 192.168.0.0/15. Kemudian broadcast, IP broadcast. IP broadcast ini adalah IP yang paling terakhir. IP paling terakhir
yang tersedia pada. Kemudian broadcast. Ya, IP broadcast ini adalah host terakhir ataupun IP yang terakhir kali yang ada pada /15 pada konfigurasi IP-nya. Kemudian kita dapat melihat IP broadcast-nya 192.169.255.255. Jadi kita dapat melihat di sini arti dari subnet mask ini, ataupun kita dapat simpulkan range IP kita ini. Kita akan mensub ataupun menggantikan kekosongan daripada subnet mask-nya. Seperti pada kita lihat ini, kita tersedia 255.254.0.0. Kita dapat mengetahui range IP kita dengan mengisi kekosongan pada subnet mask. Kita jadi dapat mengisi 1.255.255, yang dimana itu adalah IP tambahan daripada yang tadi menjadi IP max-nya 192.169.255.255. Jadi pada intinya cara kerjanya itu ya mengisi kekosongan ataupun mensub daripada isi dari IP subnet mask. Jadi selanjutnya kita akan mengetahui IP yang dapat kita gunakan. IP yang dapat digunakan ini maksudnya IP yang di luar dari network IP dan broadcast. Kita dapat melihat IP hostmin yang dapat kita gunakan yaitu 192.168.01. Kemudian yang paling maksimal dapat kita gunakan pada user ataupun pengguna, kita dapat membuat IP maksimalnya 192.169.255.254. Kemudian kita akan mencoba pengujiannya pada Cisco Packet Tracer. Kita akan mencoba range IP yang tadi kita ketahui. Kita akan memakai subnet max /15 yang tadi, dan kita akan memakai range IP yang sudah kita ketahui sebelumnya. Di sini saya akan menyediakan 3 buah IP dan 3 buah PC dan 1 switch, dimana PC ini saya setting IP-nya, konfigurasi IP-nya sesuai dengan range IP yang kita dapatkan tadi. Kita akan memakai IP yang pertama, kita ganti subnet max-nya menjadi /15 ataupun desimalnya tadi. Kita arahkan ke PC. Kita dapat melihat IP address-nya sudah tersusun 1/15 ya. Kemudian PC berikutnya kita setting juga subnet max-nya /15. Kemudian kita akan mencoba test ping dari PC ini, yaitu PC 18 ke PC 16. Kita lihat IP address dari PC 16 141. Kita akan mencoba tes.
dan hasilnya replay yang berarti terhubung ataupun terkoneksi dengan baik dari PC 18 ke PC 16. Kita dapat melihat status pingnya ataupun statistik dari pingnya. Paket terkirim 4 dan diterima 4 dan tidak ada satupun yang loss. 0% loss, 100% berhasil. Kemudian kita akan coba tes lagi ke PC 17142 IP-nya. Kita akan tes. Dan sama juga hasilnya reply ataupun berhasil dengan paket yang terkirim 4, diterima 4 dan tidak ada satupun yang hilang. Sekian saja simulasi jaringan pada sekian saja simulasi jaringan dan tugas saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Selamat malam.